Okay, nice to meet you back. Today is the second day, so we're going to start learning about what is public speaking. Last week kita hanya membuka-buka saja, awal-awal saja, tapi udah banyak sekali ya keyword-keyword yang kita dapat di minggu pertama. Dan minggu kedua ini semakin banyak lagi, semakin kaya lagi pengetahuan kita tentang public speaking. Baik, ada yang masih ingat yang kita recall ya, yang minggu lalu? Kira-kira masih ingat keyword-keywordnya apa saja? Yang sudah didapat minggu lalu? Ya, dibuka lembar catatannya. Opening, teknik, yang bertemu. Kemudian ada cara menarik tanya kabar, semangat bertemu, menyebut nama. Oke, ya. Kita recall nanti Bapak Ibu, di sini nggak ada Bapak Ibu semua, lupa saya. Kalau Ibu nanti mengajar begitu juga di minggu kedua, di pertemuan kedua, di recall dulu yang lalu. Recall tuh di itu lagi ya, diingatkan kembali. Jadi siswanya tuh nyambung dari pertemuan satu, pertemuan kedua itu nyambung. Itu harus gitu guru, harus merecall. Ya, silakan cepat saja yang merecall tentang apa saja satu persatu bicara, angkat tangan dulu biar nggak tabrakan suaranya. Nur Husnul. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, minggu kemarin ya Bu. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang public speaking, ada opening, yaitu di opening ini ada beberapa beberapa poin ya Bu. Yang pertama ada salam, terus yang kedua ada menanyakan kabar, yang ketiga adalah menyampaikan rasa senang diri kita terhadap orang, terhadap audiens gitu ya Bu. Dan yang kedua ada teknik penyampaian. Apapun yang kita sampaikan harus dengan tegas, jelas, ringkas, dan lugas. Iya, oke, lengkap deh. Ada bagaimana cara kita menarik perhatian audiens dengan body language dan written language. Okay, verbal, written, and body language ya. Verbal language, written language, and verbal language. Verbal, written, body. Oke. Itu sudah lengkap recall-nya? Ada yang menambahkan? Kali merasa belum lengkap? Udah lengkap banget ya. Okay. Now I would like everybody to be very active today ya. Karena kita belajar. Jadi kalau nggak tepat nggak apa-apa, namanya juga masih belajar. Kalau udah tepat mah udah jago, ya nggak usah di kelas ini lagi gitu kan ya. Makanya kita di kelas ini supaya belajar. Jadi andai kata jawabannya kurang tepat nggak apa-apa, yang penting jawab. Kan kalau language gitu, yang penting apa? Answering and responding. Communication itu kuncinya ya, answering and responding. Itu communication. Baik. Saya akan berbagi karena ternyata kita cepat sekali ya. Setengah 13.40 sudah selesai. Jadi kita mengacu pada ini saja slide yang akan saya bagi. Sudah tampakkah? Sudah ya? Sudah Ibu. Sudah tampak ya? Oke. Ya. Ini gambarnya aja udah kayak gini. Udah pasti so many people in front are in front of us. So you need to be facing them ya, carefully, steadily, confidently ya, dengan percaya diri, dengan tegas, dengan yakin ya, gitu ya. Dengan siap. Udah keren-keren lah, because you going to stand in front of people. Standing in front of people itu public speaking bukan hanya masalah kita lagi pidato atau lagi kita kasih sambutan atau enggak, di kelas juga kita sebenarnya pakai public speaking loh. Sebagai guru kita juga menggunakan teknik-teknik public speaking
gitu ya. Jadi public speaking bukan berarti untuk pidato, untuk apalagi itu ngasih sambutan gitu ya, atau lagi kampanye. Tapi di kelas pun kita bisa menggunakan teknik-teknik public speaking sebagai guru. Gitu ya, sebagai guru kita menggunakan teori-teori public speaking. Gitu. Yang penting public speaking itu intinya adalah we speak in front of some people. Formally, yang sangat formal. Nah, ini ada semacam research ketakutan terbesar manusia. Ya, coba dilihat yang paling besar, yang mana ini? Ketakutan terbesar manusia. ternyata speak ya, padahal kita kerjaannya nyerocos dulu ya, apalagi kalau ngobrol di angkot aja udah banyak orang, tetap aja ibu-ibu tuh kalau berduaan cepet di mana lagi di restoran, di mana lagi di kantin, di jalan, kadang kenapa kok pas lagi di research maksudnya speaknya speak yang mana nih gitu ya, atau speaknya maksudnya memberi pendapat gitu. Kadang kan kita suka sungkan, suka malu memberi pendapat ya, atau memberitahu, lebih baik diam. Tapi kalau lagi ngobrol sampai malam juga dijabanin kalau ngobrol biasa gitu ya. Apalagi ngegosip gitu kan ya. Asik banget tuh tema kalau tema orang lain itu pasti menarik, tapi kalau tema diri sendiri itu tidak menarik gitu. Ada yang menarik, yang memang orangnya sangat aku banget, jadi yang diceritain tentang aku terus. Some people do so, ada yang seperti itu. Tapi kenapa di sini di research ini dibilang speak, berbicara itu paling orang paling takut gitu ya, paling tinggi ketakutannya. Nah, kemungkinan besar karena kalau bicara di depan orang gitu. Ya, kalau ngobrol yang sudah sama orang akrab biasa aja, tapi untuk orang yang baru dia kenal, baru dia lihat, atau dia nggak tahu medannya seperti apa gitu, mungkin kemungkinan di situ berarti yang tertinggi di sini prosentasenya adalah speak, ternyata melebihi dari kematian sendiri atau terbang gitu ya, flying. Nah, lalu death, disease, bencana, deep water, kedalaman air ya, air yang dalam, keuangan, serangga, elevation, semacam itu ya. Nah di sini ternyata speaking. Nah ini intinya kemungkinan besar kalau bicara di depan umum itu ya speaknya, atau memberi pendapat. Coba kalau diskusi deh di kelas ini aja deh, kalau ditanya berapa persen yang cenderung lebih banyak diam. Ayo, kan nggak jauh-jauh aja, nggak jauh-jauh. Nah, kenapa kok begitu gitu ya? Nah, kenapa kok speaking itu kok jadi sebuah ketakutan gitu? Takut salah atau emang nggak mau bicara atau gimana? Ya. Jadi ini udah riset ya. Ternyata speak itu menjadi ketakutan terbesar manusia. Nah, sebenarnya kalau public speaking itu apa sih ya? Nah, di sini ada nih, keluar nih ya, terbesar adalah tentang public speaking. Ada yang terbesar di sini. Bisa dilihat tulisan terbesar setelah public speaking ini apa? Scary, yaitu Dan scary. Scary. Setelah itu? Nervous. Iya, jelas sekali di sini ya. Ternyata ini pendapat orang loh ya, pendapat orang yang disuruh mengisi ada pertanyaannya seperti ini. Berarti scary dan nervous ini. Ya, scary. Jadi public speaking dilingkari oleh rasa scary atau nervous, khawatir, atau takut, atau nervous, groggy, atau tidak yakin, ya, tidak punya keyakinan diri, gitu ya. Yang lain-lain biru berarti tidak terlalu kental ya. Berarti skill, berarti membutuhkan skill, ya, membutuhkan kemampuan. Nah, skill itu harus diasah, harus dilatih.
nggak bisa. Skill itu nggak bisa datang tiba-tiba saja, gitu ya. Ingat ya, karena public speaking itu skill, keterampilan, berarti harus dilatih. Berarti kita semua harus berlatih, gitu. Nggak bisa tiba-tiba muncul aja di depan publik ngomong dengan dengan lugasnya, dengan apa tegasnya, gitu ya. Clear, dengan confident, harus dilatih. Jadi skill itu menjadi bagian. Lalu tentunya ada kita pakai di sini ada laptop. Ya, pastinya ya kita taruh semua materi kita di laptop kan gitu. Nah, masa kita bicara terus verbal membosankan nanti kalau kita hanya verbal aja, kecuali memang dia sangat orator banget, dengan verbal aja sudah memikat banyak orang gitu ya, memikat dengan pronunciation-nya, dengan kosa-kosa katanya yang beautiful gitu. Jadi orang sudah terkesima tanpa gambar. Tapi tidak banyak orang bisa seperti itu. Oleh sebab itu kita bisa kita membuat kekuatan public speaking kita dengan materi-materi yang ditampilkan di laptop gitu ya. Oke, ada di sini ada voice, berarti ada suara. Ya, suaranya harus tegas ya. Tegas, lugas dan jelas gitu. Lalu di sini ada speech, oke ya, bisa berbentuk speech. Gitu. Lalu di sini ada eksekutif, yang dalam artian begini, ada beberapa kita tampil di tempat-tempat yang sangat eksekutif, gitu ya. Jadi kita harus berhati-hati, dalam artian kita harus mempersiapkan diri untuk tampil menjadi public speaking yang profesional. Kita harus lihat tuh. Audiens kita siapa, semakin audiens kita eksklusif atau eksekutif, berarti persiapan kita harus semakin matang, gitu ya. Di sini ada crowd, ada hands, berarti kan gerakan tangan juga menentukannya, yang kemarin saya sebutkan gitu, gerakan tangan juga menentukan, lalu di sini ada podium, terkadang kita di podium, terkadang kita di belakang meja saja. Inilah yang terkait dengan public speaking. Ini semua yang harus diperhatikan, ya. Gesture, ya. Lalu apa kita tampilkan materi kita ke screen, bagaimana kita berdirinya, apakah kita membelakangi screen, ataukah kita di samping kiri atau kanan screen, atau screen kita harus jelas, macam itu. Ya. Nah ini yang terkait dengan public speaking. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Ada? Tidak ada? Belum, Bu. Belum. Oke. Kemarin kita sudah introduction ya. Di sini sudah hal-hal yang disebutkan di sini sudah kita bicarakan di introduction kemarin. Maaf minggu Bu, lalu. tanya. Silakan. Scary sama scary butterflies, difference-nya apa? Enggak, scary sama butterflies bukan jadi satu. Karena warnanya berbeda. Di sini scary sendiri, butterfly sendiri. Karena warnanya kan berbeda. Gitu. Cuman kebetulan dia mendekati aja gitu. Ini satu kata semuanya ya. Dilihat dari warnanya berbeda. Ya scary gitu. Butterfly dalam artian begini. Ya istilahnya butterfly itu apa sih? Kita bisa kiaskan dia cantik, lalu dia terbang dalam artian kita harus punya sesuatu yang tidak monoton gitu, ya. Tidak monoton, kadang kita harus kita kembangkan materi-materi kita itu supaya gambaran orang terhadap apa yang kita bicarakan itu berpindah-pindah gitu, dalam artian nggak hanya itu aja yang dibicarakan, udah 5 menit yang dibicarakan itu aja, kapan majunya ini topiknya gitu, udah 10 menit masih ngubek di situ aja gitu ya. Maksudnya kita harus lompat secantik butterfly begitu, dalam artiannya itu maksudnya seperti itu. Baik, ada lagi pertanyaan? Satu warna ini satu ini ya, mewakili satu kata. Bu, Iya, Bu. mohon maaf, saya mau bertanya. Saya nggak buka video nih, Bu, lagi ada acara. Oke.
izin ya Bu, nggak buka video. It's okay. Kalau misalnya kita komunikasikan, paling tidak kita melihat audiens kita siapa ya Bu ya. Baik dari latar belakang pendidikan, baik dari tema apa yang akan disampaikan di acara itu. Itu untuk saya tuh kalau misalnya disuruh diminta suka masih nervous apa gimana ya. Pas di awal itu kadang-kadang kayak keluar keringat dingin gitu ya. Tapi saya mau mencoba untuk menyampaikan ya kata-kata yang memang pas dengan audiens saya saat itu gitu loh. Maksudnya dari pesertanya atau siapa gitu kan. Maksudnya kalau kita dengan orang kampung berarti kan bahasa kita nggak bisa pakai bahasa tingkat tinggi nih. Jadi tipsnya apa ya Bu untuk mungkin menghilangkan seperti itu gitu loh. Untuk kayak ya memang di awal biasanya biasa ya, tapi kalau udah berjalan biasanya kan sudah hilang. Tapi di awal untuk mungkin ada tips-tips yang mungkin bisa menguatkan kita gitu. Gitu Bu, makasih. Begini, kalau kita tenang hati itu ya, tenang hati itu yang duluan fisik atau mental. Kalau kita mau tenang hati, kalau kita ada masalah secara kejiwaan itu sebenarnya dahulu fisik dulu apa mental dulu sih? Mental dulu. Mental dulu. Kadang bisa mental mempengaruhi fisik, fisik mempengaruhi mental gitu ya. Tergantung dari itunya ya, kondisinya. Nah, berarti andai kata kita mau kelihatan sehat dalam artiannya tenang sehat itu berarti apa yang kita harus siapkan dulu? Tubuh sehat dan segar dulu ya. Paling enggak itu dulu lah ya. Paling enggak berarti kalau kita besok sudah mau presentasi berarti kita jaga kesehatan, banyak minum air putih, banyak makanan yang segar-segar supaya kita tampak fresh gitu ya, jangan tidur malam sampai larut, besoknya mau speech sampai jam 3 pagi baru selesai PowerPoint-nya. Jangan. Kalau kita mau tampil itu udah jauh sebelumnya harus sediakan sehingga malamnya kita istirahat penuh gitu, makan yang segar. Itu salah satunya ya. Jadi siapkan fisik kita itu segar. Gitu. Kalau udah segar, pikiran juga segar. Nah, kedua adalah berarti kita menguasai materi. Itu udah pasti. Nanti saya kasih tahu lagi di pertemuan selanjutnya bagaimana membuat materi itu dengan menggunakan mind mapping. Gitu ya. Itu harus pakai mind mapping, nggak bisa hafalan. Nggak bisa materi kita dihafal. Kita harus tahu, kalau topik 1 ini saya bicara apa saja dengan beberapa indikator. Setelah topik 2 nanti di menit ke-10 umpama kira-kira 5 menit bicara tentang ini, 5 menit nanti bicara tentang ini gitu. Itu harus ada di mind mapping, harus disiapkan. Ya, jadi udah dipersiapkan. Jadi usahakan jangan catatan di kertas gitu ya. Kadang itu akan mengganggu kalau kita melihat di kertas itu. Kita catatnya di mind kita yang kita sebut mind mapping gitu. Nah, ketiga adalah kita boleh tuh cari tahu umpama nih ini ya, kita masuk ke masyarakat yang mana nih, kita browsing aja di internet gitu ya, umpama kalau tipikal masyarakat kayak begini seperti apa ya kecenderungan budayanya, kecenderungan komunikasinya, itu paling tidak membuat kita udah tahu duluan medannya gitu, strateginya, atau kita disuruh di perkumpulan IGTKI kita bicara atau di perkumpulan PGRI kita disuruh bicara, kita harus mengetahui kalau guru-guru ini kecenderungannya seperti ini ya, jadi hindari bahasa yang begini atau tambahkan gaya bahasa yang kayak gini gitu. Penguasaan terhadap lapangan ya, tadi pertama adalah fisik, kedua adalah penguasaan materi, ketiga adalah penguasaan lapangan. Itu bisa sangat membantu. Nah, yang keempat kita bisa dibantu dengan adanya slide itu tadi, ya, umpama Bu, tapi kan di kampung Bu, di desa-desa masa pakai slide ya bisa kita pakai, nggak usah pakai slide tapi pakai gambar-gambar, kita bawalah contoh-contoh gambar karena melihat itu lebih mudah daripada mendengar, gitu ya. Paling tidak melihat sesuatu itu lebih baik daripada mendengar. Apalagi ibu-ibu di kampung kan gitu ya. Kalau bahasa terus, ngobrol terus, ya mereka ikut ngobrol juga gitu. Tapi kalau kita punya sesuatu yang ditunjukkan,
itu mereka cenderung untuk melihat gitu ya, menoleh tatapan, akhirnya oh apa itu gitu, ada eager to learn-nya. Begitu kira-kira itu yang sangat mendasar sekali. Ya. Oke, terima kasih. Ada lagi? Kita lanjutkan. Iya Bu, sedikit untuk Bu yang tips. Untuk semuanya ya, kalau ada yang bertanya berarti tipsnya dipelajari untuk semuanya juga. Baik, kembali lagi. Satu lagi Bu. Oh, silakan. Iya tadi kan yang Bu Prapti sampaikan untuk bisa sukses dalam public speaking, yang Ibu sampaikan tadi kan materi penguasaan panggung atau lapangan itu penting ya. Kalau saya dilemanya gini Bu, sering menghadapi audiens, kemudian ketika saya sudah mempersiapkan materi yang ingin saya sampaikan, tiba-tiba melihat kondisi di lapangan ada kejadian-kejadian yang apa ya, hal-hal baru gitu yang saya temukan, akhirnya jadi pembahasan yang saya sampaikan menyimpang dari materi yang udah saya siapkan gitu. Jadi itu apa namanya Bu ya? Nggak konsisten ya, nggak konsisten. Nah, jadi akhirnya kalau kita nggak konsisten, tujuannya bisa berubah ya, goalnya, target pencapaian, maksudnya materi ini targetnya untuk apa, akhirnya nggak kecapai targetnya. Oke, itu biasa terjadi seperti itu, kita terbawa arus ya, terbawa arus oleh situasi perkembangan komunikasinya gitu ya. Nah, oleh sebab itu perlu itu dalam artian kita tetap ada yang mind mapping tadi. Memang kalau hafalan begitu, akhirnya kadang suka lupa dan suka ini kita sudah ada berada di mana ya, sehingga kita waktu dibawa oleh diskusi-diskusi yang akhirnya melebar, yang tadinya kita bicara tentang A, akhirnya diskusinya sampai A, B, C, D, E, F, G gitu. Akhirnya kita untuk mengembalikan materi ke A itu susah lagi gitu ya. Nah, makanya kita sebagai public speaker-nya, kita yang punya kendali gitu. Jadi bukan hanya kita yang bicara, tetapi kita yang mengendalikan suasana gitu. Umpama kalau udah ribut-ribut gitu ya, udah mulai riuh gitu. Ibu, bapak-bapak, gimana? Gitu. Jangan kita ngomong sendiri sesuai dengan catatan kita gitu. Enggak gitu. Kita lihat suasananya gitu. Begitu juga dengan kalau pertanyaan atau apa ya, respon-responnya sudah jauh melebihi A tapi B, C, D, E, F, G, ya kita kembali lagi, nggak apa-apa, kita punya hak untuk mengembalikan gitu. Nah, tapi kalau dengan yang lihai, walaupun udah sampai F gitu, kita bisa gitu menatanya kembali lagi ke A dengan jawaban gitu. Bukan langsung, ya udah ya Bu ya, kita nggak ngomong itu kok, kita ngomongin ini, nggak usah ngomong. Jangan juga kita bicara begitu, itu akan membuat orang tidak simpati dengan kita ya, karena kita tidak menghargai. Tapi kalau kita piawai, kita bisa mengkolaborasi materi yang dia inginkan, tapi tetap stay in line dengan materi kita. Itu butuh waktu untuk menguasai permasalahan. Gitu. Itu ya Bu. Oke. Thank you. Kita kembali ke ini lagi ya. Sudah kelihatan kembali? Ya. Sudah. Ini dia. Oke. Nah. Ya, di sini dia. Semua berhubungan dengan sini. Tadi itu ada yang kita sebutkan tadi, pasti kita harus melatih diri, ada trainingnya ya. Lalu jangan lupa, ini bentuknya adalah komunikasi. Jadi jangan bicara sendiri. Mulai dari detik pertama sampai 30 menit selanjutnya kita bicara sendiri. Kadang-kadang kita bisa, gimana Bapak Ibu, apalah begitu ya. Terus langsung coba siapa yang pernah begini gitu. Akhirnya mereka kan bicara, saya Bu, menurut saya gitu kan ya. Jadi jangan lupa ya, ini communication. Communication itu adalah dua arah ya, atau banyak arah gitu. Jangan lupa communication adalah bentuknya kita tidak sendiri bicara itu. Oke. Besar di sini.
Nah, oke. Lalu di sini ada tadi nih ada anxiety. Anxiety ini sama juga kekhawatiran, sama untuk sifatnya dengan worry, dengan nervous gitu ya. Oke, baik. Saya tidak akan menerangkan, silahkan berpendapat saja tentang ini. Silahkan berpendapat. Sebentar ya. Oke. Silahkan berpendapat. Siapa yang mau berpendapat? Baik, saya Bu Nur Komalasari. Silakan. Oke, baik. Ketika kita melakukan atau ketika kita sedang public speaking, maka yang pertama adalah diperlukan yang namanya tadi komunikasi. Komunikasi itu adalah ketika kita menyampaikan pesan kepada audiens kita, bukan hanya sekedar menyampaikan, tetapi kita juga seperti mengajak mereka mengobrol seperti itu. Jadi mereka bertanya, kita juga memberikan jawaban. Jadi ada tektok antara si audiens dengan penyampai pesan seperti itu. Gestur. Gestur itu ketika kita menyampaikan pesan kepada audiens, maka tidak hanya dengan bicara saja gitu, bahwa tangan kita ikut berbicara, mata kita ikut melihat, badan kita ikut menyampaikan apa sih yang ingin disampaikan di dalam pesan tersebut. Speech, bahasa. Berarti ketika kita melakukan public speaking, bahasa yang digunakan itu adalah bahasa yang jelas, lugas, bahasa yang jelas, lugas, dan lain-lain. Anxiety, yaitu kecemasan. Anxiety. Bahwa ketika kita melakukan public speaking, sudah lumrah kita ada yang namanya nervous, gugup, cemas akan audiens kita gitu ketika kita menyampaikan sesuatu. Oke, thank you. Ya, thank you Ibu Nur Komalasari. Very good. Udah 4 yang diangkat ya. Very good. Baik. Seperti itu. Baik, siapa lagi? Ada yang mau lagi? 2 atau 3 yang lainnya? Silakan. Silakan. 2 atau 3 lainnya? Saya, Bu. Ya, silakan. Yaitu stage ya, menguasai panggung ya. Artinya menguasai tempat di mana kita memang saat itu berkomunikasi. Apakah kita di sebuah stage atau di tempat di podium atau seperti apa. Terus kita yang selanjutnya menguasai presentation, menguasai materi atau apa yang akan kita sampaikan. Biar apa yang kita sampaikan tidak kemana-mana ya, fokus dengan yang ingin kita sampaikan. Sama satu lagi, gestur atau gaya ya, gaya komunikasi kita seperti apa saat di stage itu sendiri. Mungkin itu 3 ya, Bu. Ya, thank you. Thank you, you're welcome. Siapa lagi? Yang mau Saya, tambahkan Bu. lagi? Ya, silakan. Ibu siapa? Iya, performance penampilan kita ketika kita melakukan public speaking, usahakan dalam penampilan kita yang bisa menarik audiens untuk memperhatikan ketika kita gaya pakaian kita, gaya bicara kita, dan lain sebagainya, tidak membuat jenuh orang yang mendengarkan. Dan audiens ini perlu untuk diperhatikan siapa yang menjadi lawan bicara kita atau siapa yang menjadi Oke. Halo, Ibu. Itu tadi Ibu Suprapti ya? Suaranya menghilang, Ibu. Umi Zakia. Oh, Umi Zakia tadi ya. Umi Zakia suaranya menghilang. Tadi kayaknya freeze itu. Audionya aja freeze. Kayak mungkin menghilang. Ya, silakan yang lain dulu. Menambahkan? Ayo. Ini baru di kelas ini, belum di depan orang banyak. Di kelas aja sudah harus berani bersuara. Siapa? Ini Ya. baik.
Siapa lagi? Yang ketiga, yang keempat? Silakan. Halo. Ingat ya, kalau ada orang bertanya, langsung direspon. Itu etikanya. Ayo. Bu, maaf, sudah masuk. Ya, oke, sudah nggak apa-apa, Bu Bukan. Jack ya. Terima kasih. Sudah masuk kembali. Saya sudah langsung menawarkan ke yang lain. Ayo yang lain. Ini ada Silakan yang latihan lain. di kelas ya. Ini baru di kelas kita latihan. Kita latihan speak. Nah, tadi kan ketakutan tertinggi adalah speak, baru di kelas aja nih, belum di depan banyak orang. Ayo silakan. Bu Farida boleh nambah satu lagi? Oh, boleh. Pengennya sih menjelaskan semua, mumpung ada dosen yang memperbaiki. Oke. Jadi kan kalau memang salah kan pasti diperbaiki oleh Bu Farida. Training mungkin di sini perlu latihan ya Bu ya, sebelum kita melakukan public speaking, kita training gitu, kita latihan bercermin di depan ya, di depan cermin kita berbicara seperti apa, pembawaan kita ketika menyampaikan sesuatu di hadapan publik, sehingga nggak grogi gitu, nggak nervous gitu ya Bu ya. Stage masuk penguasaan panggung di sana ya, seperti apa kita pelajari terlebih dahulu. Mungkin itu ya Bu ya, tambahannya dari saya sedikit. Betul. Yang training itu kita berlatih, itu praktis. Kalau training kita mengikuti pelatihan-pelatihan gitu ya. Jadi kayak seperti ini, beruntungnya di kelas ini dapat public speaking. Jadi nggak perlu ke lembaga training khusus untuk pelatihan public speaking gitu ya. Dan baru di rumahnya praktis latihan. Mahal Bu, ini training Betul. communication ini. Nah, beruntung sekali, makanya jangan sampai nggak dimanfaatkan. Iya, sayang di kalau sini. nggak diikuti. Ayo semuanya berbicara, latihan di sini ya. Oke, yuk semuanya bicara. Siapa lagi? Walaupun sudah. Yang talk aja. Silakan. Ya, saya menambahin yang talk aja. Ratna ya. Iya Bu. Oke. Kalau yang talk mungkin menyampaikan sesuatu yang useful ya Bu, yang bermanfaat bagi audiens. Jadi juga menghindari berbicara yang tidak yang nonsens, yang tidak diperlukan. Yang relevan ya. Iya. Kemarin kita bicara tentang relevan dengan topik gitu ya. Oke, good. Ada lagi? Siapa lagi? Tidak ada yang diam saja ya. Kalau diam saja di kelas itu kelas meditasi. Ini bukan kelas meditasi. Ya, siapa? Silakan. Oke, saya. Dalam public speaking ini berarti kita di Nur Rahma Alfiah, Ibu. Nur Rahma. Oke, saya harus dulu ininya. Silakan. Ya, jadi dalam public speaking ini kita perlu latihan, terus perlu memperhatikan gestur tubuh kita, komunikasi yang baik antara kita dengan audiens, terus bagaimana performa kita di depan audiens, dan bagaimana cara kita untuk bisa dalam menguasai materi atau dalam penguasaan lapangannya. Cukup Ibu. Oke. Waktu bicara hilang berarti itunya ya, waktu Ibu Nur berbicara, picture-nya hilang berarti mungkin karena ininya ya, jaringannya ya. Sinyal Bu, biasa. Sinyal ya. Kuat. Oke, oke. Baik, siapa lagi? Ayo, semuanya berbicara. Ini baru meeting kedua ini. Udah dimut. Di dalam public speaking ini kita ada presentasi, yaitu menyampaikan suatu materi, lalu ada training tentang pelatihan, lalu ada juga audiens, yaitu para pendengar yang ingin menyampaikan, para pendengar yang akan mendengarkan materi dari si penyaji materinya. Lalu kita juga di sini harus memahami tentang gestur, lalu ada performa kita yang harus diperhatikan. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Good. Ya. Thank you Jayanti. Siapa lagi? Semuanya berpendapat. Saya Ibu. Ya Bu. Bu Wafa dulu ya. Wafa.
mau menambahkan dari Boleh, nambahin speaking, banyak. yaitu ya dari intonasinya, gimana kita naik turunnya, tinggi rendahnya nada kita ketika kita berbicara, terus juga vokal dan volumenya ketika kita sedang public speaking. Terus udah sih itu aja. Oke, padahal banyak juga nggak apa-apa loh. Nggak gitu aja juga nggak apa-apa. Oke, thank you. Silakan, siapa lagi yang belum? Harus semuanya berbicara. Saya Ibu. Ya, silakan Ibu Rusmini. Mungkin dari semua teman-teman udah hampir mirip semua. Mungkin kalau menurut pendapat saya di sini dalam public speaking yaitu di mana kita harus mempunyai rasa percaya diri kita untuk menyampaikan materi yang akan kita bahas pada audiens. Terus dengan menggunakan bahasa yang lebih jelas, terus dengan materi yang mudah dimengerti. Mungkin hanya itu Bu, tambahan sedikit dari saya. Sebelumnya mohon maaf, terima kasih. Oke, nggak perlu minta maaf. Kalau maaf itu kalau kita berbuat salah, memberi pendapat itu malah kita yang berterima kasih ya. Nah, di public speaking juga itu seperti itu, penggunaan kosakata yang pas gitu ya. Itu juga penting penggunaannya. Tadi itu menggunakan ibu-ibu, saya minta maaf ya, saya terlalu banyak ini atau maaf ya gitu. Padahal mau permisi gitu. Itu kecenderungan masyarakat kita gitu ya. Mau permisi aja malah minta maaf. Contoh gini ya. Kita jalan di gang, ada orang-orang berkumpul, kita mau melewatinya, itu kita minta maaf. Emang kita salah apa? Itu gang-gang umum, orang yang penting kita jalannya nggak gojak-gajik begitu kan, nggak nyentuh mereka sampai apa sih, mengusik mereka. Kalau kita biasa jalan, nah itu dia terkadang penggunaan kosakata gitu ya, maaf. Jadi saya nggak bilang kita nggak boleh, jangan minta maaf. Kita minta maaf pada saat kita salah. Tapi kalau permisi ya permisi, gitu. Beda permisi sama minta maaf ya. Itu orang public speaking harus cermat melihat itu. Lalu penggunaan kata sambung. Jadi tadi ya, nggak apa-apa ya kita bahas ya. Ada makanya kan kita harus berbicara biar kelihatan kekurangannya. Kalau kita nggak bicara, kita nggak tahu kekurangan kita di mana. Contohnya kata sambung, terus gitu, terus kan kayak gini ya, terus ya begitu. Nah dalam kalimat itu bukan terus kata sambung. Apa kata sambung yang baik? Ada kan? Dengan demikian atau kemudian atau lalu gitu ya, sehingga itu. Jadi hindari kata-kata yang tidak tepat fungsinya gitu, kayak terus ya. Nah itu yang membuat kita kadang kesasar, terlalu banyak nyambung kalimat. Jadi kalau kita mau bicara kalimatnya pendek-pendek saja gitu. Yang itulah subjek SPOK gitu ya, SPOK, tapi keterangannya ada keterangan waktu, keterangan apalagi keterangan tempat atau keterangan orangnya gitu ya. Selalu begitu. Biasakan membuat kalimat itu SPOK saja. Ya, terkadang boleh pakai kata sambung sekali-sekali. Kata sambung cuma satu aja. Jangan gini. Saya diminta oleh Pak Rektor untuk menerjemahkan buku, kemudian buku itu harus diselesaikan 3 minggu. Lalu saya udah 3 kalimat tuh di situ, ya. Jadi hindari. Andai kata kita mau lebih cermat lagi, lebih ringkas. Saya diminta oleh Pak Rektor membuat sebuah buku, titik. Titik, langsung landai. Saya kemarin diminta Pak Rektor untuk membuat buku. Buku tersebut adalah untuk mahasiswa. Karena mahasiswa membutuhkan buku itu untuk menjadi referensi. Gitu. Jangan disambung tuh 4 kalimatnya. Terus dan kemudian gitu. Andai kata sambung itu tidak pas, nggak usah digunakan, gitu ya. Jadi waktu menyusun kalimat gunakan SPOK. Itu salah satu yang membuat kita nggak nyasar, gitu ya. Jadi SPOK. K-nya itu keterangannya ya bisa keterangan tempat, keterangan waktu, cuman itu aja.
Itu berlatih. Nanti di rumah berlatih ya, jangan bikin kalimat panjang terus kita langsung baca. Pasti kita kecenderungan untuk terus dan apa ya gitu. Nah, itu ya, itu salah satu keindahan bahasa kita. Baik. Siapa lagi? Oke, kita lompat ke slide berikutnya ya. Oh, sudah sampai sini kita. Oke. Ada yang menambahkan di slide ini? Oke. Iya Bu, beruntung ketika kita mendapatkan pembelajaran ini karena memang banyak di masyarakat kita yang menjadi public speaking seorang pembicara itu menyampaikan banyak kata yang artinya mubazir ya, mubaziran kalimat kata ya. Seperti ada kata yang di dalam setiap kata-katanya itu ya, yang akan dipimpin yang mana atau ya. Nah ini sering kali kita dengar seperti itu ya Bu ya. Kita itu perlu pembelajaran seperti itu. Yang sering digunakan itu mungkin. Itu sering banget bilang mungkin. Padahal mungkin kan sesuatu yang belum tentu terjadi ya, yang akan bisa saja terjadi. Kadang ada sesuatu yang terjadi tapi dibilang mungkin gitu ya, itu kita juga hindari. Cari deh, cermati lah, banyak kata-kata yang tidak berfungsi pada tempatnya gitu ya, malah akhirnya menyesatkan arti itu sendiri. Udah tahu saya nanti mau makan siang, udah diundang nih ya, maksudnya udah pasti datang gitu ya. Mungkin saya datang ke sana, padahal udah datang. Atau contohnya banyaklah yang mungkin gitu ya. Nah, itu juga dihindari. Itu salah satu dari kekuatan speaker untuk membuat kata-katanya sangat bermakna, ya, ringkas, jelas. Nah, udah ringkas, jelas. Oke, baik. Ada lagi yang memperpendapat di sini sebelum kita berpindah? Oh, silakan. Ya, tadi di public speaking ada yang belum dibahas ya sama teman-teman, itu yang meeting. Saya mau tanyain yang meeting belum. Yang mana? Yang meeting. Yang apa? Meeting. Maksudnya di sini meeting ketemu dengan audiens atau meeting sebelum performance dengan timnya ya Bu? Bisa. Pokoknya to meet gitu ya. Meeting itu dalam kondisi begini. Meeting adalah pertemuan kita dengan orang-orang yang terkait kan ya, gitu ya. Yang terkait gitu. Nah, bisa di awal ya kita dengan siapa yang nanti akan, kan kita sebagai speaker tunggal ya, sebagai pembicara tunggal ya, penguasaan terhadap materinya ya kita saja gitu, dalam artian nggak perlu meeting dalam artian membahas materi, kecuali itu ada diskusi panel atau ada apalagi yang diskusi panel lah. Diskusi panel itu harus kedua pembicara harus berbagi konten dalam artian supaya nggak overlap, tabrakan, atau mungkin malah terlalu jauh materinya gitu ya. Itu meeting. Meeting kedua adalah pertemuan itu bersifat pertemuan meeting dalam artian ada sebuah komunikasi saya dengan orang lain gitu ya. Itu meeting namanya. Nah, audiens itu adalah orang lain yang kita ajak bicara. Makanya public speaking itu harus menganggap pertemuan itu adalah meeting, bukan show, bukan show apa namanya, bukan hanya sekedar tampilan sendiri, kita aktornya di panggung yang ditonton banyak orang gitu. Enggak, meeting bagaimana? Kalau meeting kan itu berarti ada dialog ya, nanti suatu saat akan ada dialog. Lalu bagaimana orang mendapatkan goalnya ya, message dari kita gitu. Beda gitu. Makanya disebutkan ada meeting di situ. Jadi konsepnya meeting, bukan konsepnya kita adalah aktor di panggung yang ditonton banyak orang. Mau ngomong asal juga nggak apa-apa, yang penting dia nonton kita aja gitu. Maksudnya begitu. Ya. Oke. Sudah jelas di situ? Oke, kita beranjak Bu, saya ya. tanya lagi dong, Bu. Silakan. Kalau misalnya dalam meeting
seperti apa sih ya sebuah meeting yang masuknya efektif dari semua ya, dari waktu, penyampaiannya itu seperti apa? Apakah misalnya kita yang menyampaikan sesuatu, sebaiknya seperti apa biar meeting itu sendiri bisa efektif dari semuanya, terutama dari waktu ya Bu ya. Iya. Komunikasi kita tuh sebaiknya seperti apa? Baik. Gitu. Makasih, Bu. Pertama tentunya kita harus punya rundown ya. Rundown itu kan apa istilahnya daftar acara ya. Kita sudah diberitahu atau kita sendiri yang menentukan itu bahwa meeting ini hanya 30 menit gitu ya. Berarti kita sudah bikin rundown tuh. Umpama yang satu untuk say hello greetings ya. Greetings itu cuma 3 menit saja atau 5 menit. Lalu 5 menit untuk introduction terhadap masalah apa yang akan kita diskusikan atau apa yang akan kita delivery kan atau kita kita presentasikan. Itu 5 menit ya, kita prolognya di situ introduction-nya. Baru nanti sekitar kita 15 menit itu inti dari permasalahan itu. Nah, 15 menit terakhir adalah kesimpulan. Ibu harus menyimpulkan gitu apa yang Ibu katakan, karena nggak semua orang mendengar kata-kata Ibu dari menit 1 ke menit 15 itu nggak semua orang bisa menangkap dengan sama gitu ya. Sehingga di 5 menit terakhir itu adalah kesimpulan. Ambil keyword-keyword. Makanya saya melatih ibu-ibu semua nih kelas saya selalu ending dari perkuliahan harus menangkap keywords gitu. Itu maksudnya. Jadi kita bicara 1 jam ini gitu, tapi nggak apa-apa gitu. Tapi pada endingnya people hanya mendapatkan keyword yang terpenting dari materi yang didiskusikan itu apa? Harus keluar keywords, namanya kata kunci ya. Jadi kunci dari permasalahan yang kita diskusikan, yang kita angkat atau yang kita presentasikan itu orang tangkap gitu ya. Nah, dengan rundown itu, dengan mind map tadi, kita greeting, salam, kita bicara tentang apa-apa aja di mind map kita nih, di kepala kita bicara apa saja. Lalu introduction, apa istilahnya, pembukaannya ya, itu 5 menit, lalu 15 menit. Sekali-sekali lihat jam nggak apa-apa kan ya, bisa kelihatan. 15 menit saya topik utama. Udah 5 menit kemudian saya kesimpulan. Nah, baru nanti kalau dikasih waktu tanya jawab, diskusi silahkan gitu. Itu harus rundown itu harus ada di kita. Kita yang mengendalikan ya. Tadi contoh Anda kata udah melebar diskusinya, kita yang harus tarik lagi. Udah kita yang harus langsung pull it back gitu ya, menarik kembali debat kusir yang udah kemana-mana gitu. Karena kita yang mengangkat topik, berarti kita yang bertanggung jawab untuk bring it back, kembali ke laptop gitu kata si Tukul begitu. Oke, jelas? Oke, makasih Bu. Ya jelas. Oke. Bu, saya mau nanya dong, Bu. Ya, silakan. Dalam public speaking itu, audiens itu, Bu, untuk kita juga bisa supaya bicara nggak kemana-mana, apa kita juga harus memperhatikan fokusnya audiens itu, Bu? Oh, oke. Inilah kekuatan public speaker ya. Kita yang berbicara, tetapi kita juga harus menangkap mereka, menangkap attention mereka ya, grab their attention gitu. Nah, itu yang tadi saya sebut dengan kita pengendalinya. Jadi jangan harap orang mau mendengar kita. Atau kita jadi grogi ngelihat orang lain kok jadi nggak dengar kita ya, saya ngomong sendiri ya begitu. Nah, kita mulai itu kita tata gitu. Kita kembalikan attention span mereka gitu, attention attracting mereka tuh ke kita gitu. Dengan menggunakan bahasa-bahasa yang menarik tadi kan ya. Jadi yang kemarin kita bilang kita harus menarik, supaya kita harus menarik attention orang lain, audiens, dan kita harus menarik gitu. Ya. Itu yang disebut apakah kita tadi harus mendengarkan orang lain, melihat, ya iya, kita harus bangun emotional bonding gitu ya.
bangun emotional bonding dengan audiens kita gitu, di meeting maupun di publik ya, di tempat umum pada saat kita memberikan speech gitu ya. Jadi itu penting banget emotional bonding. Jadi kita yang pengendalinya, kita udah tahu tuh arah-arah orang-orang udah pada mulai bosen, terus udah mulai nggak dengar, udah kita mulai langsung wrap up gitu ya, jangan panjang-panjang lagi. Jadi gini, waktu kita speech itu kita nggak perlu banget semua yang kita hafal, semua yang akan kita bagi itu semua kita lempar. Gitu. Kadang dari 7 poin, ya, dari 5 lembar catatan kita itu, ada kata 2 aja itu sudah oke, tapi yang penting inti-intinya sudah terlempar. Gitu. Nah, gitu. Jadi itu yang maksudnya kita harus menghargai audiens juga dan tahu audiens. Jadi kita mengikuti mereka. Atau mereka kita bisa menjadikan mereka mengikuti kita, tergantung kekuatan kita di mana, tergantung pada suasana. Begitu? Terima kasih, Bu. Oke. Sampai sini ya. Nah, ini dia nih kata kuncinya hari ini kita ini ya. Oke, jadi goodbye nervous, goodbye lagi apa tadi itu? Scary, ya, goodbye lain lah yang lack of language, lack of words gitu. Nah, ini kata kuncinya di sini. Ya, diingat kata kuncinya. Ini semua yang tadi kita bicarakan ada di sini. Ya. Berarti confidence itu harus dibangun tadi. Dengan apa confidence tadi? Percaya diri. Percaya diri kita bangun dengan cara apa? Kemampuan dalam berlatih. Berlatih. Terus apa lagi? Menguasai materi dan menguasai lapangan. Apalagi ya. Gitu. Terus fisik harus segar bugar. Ya, juga harus melihat audiens yang dihadapi. Menguasai publik. Courage, itu apa courage? Harus mengetahui audiens yang kita ajak ngobrol. Courage itu lebih ke kayak keberanian ya, berani gitu. Courage, yakin gitu, berani, yakin pokoknya berani, punya keinginan kuat gitu ya. Itu keinginan kuat, berani, yakin gitu. Semacam pokoknya saya bisa deh, saya oke deh gitu. I can do it, I can make it gitu ya. Harus ditanamkan di pikiran kita. Mindset kita harus mengatakan I can do it, I can make it gitu ya. Percaya diri, Bu. Ya, itu dia ya. Harus mengatakan diri kita sendiri. Oke, motivation. Maksudnya apa di sini motivationnya? Motivasi kan asal dari motivasi adalah perilaku ya untuk melakukan sesuatu ya. Nah, ya untuk melakukan sesuatu itu disebabkan oleh apa? Oleh sebuah motif. Ya, motifnya apa kita? Di kepala kita motifnya adalah kita mau sukses jadi pembicara. Motifnya adalah saya akan memberitahu tentang topik yang menarik sehingga masyarakat melek tentang masalah ini. Motifnya apa lagi? Oh, motifnya saya akan membuat orang bahagia gitu. Dilihat, jadi motivationnya itu adalah apa? Jadi kita bilang gini, audiens kita tadi motivasinya adalah membuat mereka kan orang sedih semua tuh, orang lagi punya masalah. Kita sebagai speaker kita membuat mereka cheer up gitu. Itu motifnya. Berarti motivasi kita adalah berarti saya harus menjadi penggembira gitu. Sehingga mereka melupakan kesedihannya. Waktu saya bicara itu orang-orang tertawa bersama saya gitu. Itu motif namanya, motivasi. Oke ya. Bisa bayang ya, motivation itu berasal dari motif, dipicu oleh motif lah yang memicu kita untuk melakukan sesuatu.
motivasi itu bisa berarti tujuan juga ya Bu? Iya, bisa. Perilaku untuk melakukan sesuatu kan. Melakukan sesuatu untuk apa gitu. Itu motivasi namanya ya, tujuan. Tergantung tujuannya itu apa. Tujuannya apa gitu. So they do that for getting the goal. Nah, kenapa kita getting that goal? Karena ada sebuah motif gitu. Makanya disebut motivation. Karena ada sebuah motif. Ya. Oke, lagi sukses. Kita harus sukses, yakin, bikin itu gimana caranya. Contohnya kayak gini lah Bapak Ibu semuanya ya. Kita lagi mau membuat kue supaya nggak bantet gitu ya. Kue apa yang suka bantet hasilnya? Kue apa Bu? Bolu. Kue bolu. Brownies ya, brownies. Kayak bolu yang suka bantet gitu kan. Jadi kita gimana caranya di pikiran kita harus bikin kue yang nggak bantet. Segala upaya resep atau apalagi ya bahan-bahan yang keren-keren lah supaya yang bikin mekar nggak bantet. Itu kan upaya. Itu adalah keinginan kita untuk sukses gitu. Keinginan untuk sukses dalam membuat bolu yang mekar. Tidak bantet, itu upaya namanya. Jadi di pikiran kita harus seperti itu, gimana supaya orang mendengar kita tuh nangkep. Sama kayak gitu, kita berusaha menyiapkan semuanya. Jadi di mindset kita tujuannya adalah sukses. Gitu. Tadi terakhir adalah creativity ya. Nah ini creativity, kreatif lah. Ya dengan bahasa yang ada ambil yang lucu-lucu, jangan kaku, jangan monoton, ada joke-joke yang kita angkat ya, joke itu candaan-candaan yang apa ya, yang pas lah ya dengan konteksnya. Lalu tegur sapa, lalu atau kadang-kadang keluarkan lagu gitu ya, kreativitas itu. Kadang-kadang PowerPoint-nya gambarnya yang lagi lucu-lucu, yang nggak sekedar kata-kata aja, tetapi ada gambar-gambar, sehingga orang langsung melihat PowerPoint kita gitu. Nggak panjangnya paragraf gitu. PowerPoint tapi slide-nya isinya paragraf semua, jangan hindari itu. Harus kreatif. Dan yang biru ini intelijen, harus kita pertama dengan menguasai materi, berarti itu kan kita intelligence ya, dalam artian kita cerdas ya. Dengan menguasai materi berarti kita harus meningkatkan kecerdasan kita terhadap pengetahuan yang akan kita delivery gitu. Harus cerdas kita, cerdas melihat situasi udah nggak enak nih, udah mulai bosen, kita langsung ganti, kita langsung switch gitu ya, asal tidak terlalu jauh dari materi. Itu kecerdasan namanya. Atau kesopanan adalah bagian dari intelektual kita, intelligence, bahasanya santun, mata kita juga ramah, lalu tidak bentak-bentak, tidak menyindir ya, tidak menyindir. Di switch kita kayak gitu tuh, kayak ibu-ibu sebelah tuh nggak boleh gitu ya, walaupun jadiin contoh tetapi nggak usah disebut seseorang atau siapanya gitu. Itu adalah sebuah kecerdasan bahasa gitu ya. Oke. Pertanyaan di sini. Nah, ini yang terakhir, you can do it. Nah, tadi yang sukses itu ya, make sure that you can do it. You have to feel that bahwa I can do it. Gitu. Oke, mantap ya. Nggak terasa deh, sudah hampir selesai kuliah kita. Saya mau ambil picture dulu. Silakan, ada yang berpendapat? Ibu, atau saya ingin menyimpulkan? Bertanya. Kalau ya terkait dengan mata kuliah ini kan public speaking, bagaimana kita menyampaikan suatu topik pembahasan yang akan kita sampaikan di depan anak-anak atau di lembaga sekolah atau dalam suatu acara. Bagaimana dengan acara televisi yang judulnya itu stand up comedy, Bu? Stand up comedy. Apakah itu sama dengan pembahasan public speaking ini atau berbeda, Bu? Sekarang kriterianya sama nggak? Ada audience, ada meeting, ada apa lagi? Kriterianya dulu kita lihat. Kalau kita mau menyamakan dua hal, kita lihat kriterianya. Ya, kriterianya sama kan? Apa saja coba? Di stand up comedy kriterianya
Sama nggak dengan yang tadi kita sebutkan? Meeting, lalu apa lagi? Ada audience, lalu Performer, Mm-mm. communication, Materinya juga Bu. Gestur, training, Communication. Betul. So intinya adalah sama. Betul. Stand up comedy itu juga public speaking gitu ya. Kalau kriterianya sama berarti sama, tetapi materinya yang membuat dia berbeda. Kayak tadi itu yang motivasi yang saya sebutkan. Saya mau menghibur orang karena kelompok yang saya datangi ini adalah kelompok yang bermasalah semua. Gimana saya bisa memotivasi mereka untuk percaya diri kembali, mendapatkan kepercayaan diri kembali gitu ya. Kayak contohnya kayak trauma healing. Pernah dengar bahasa trauma healing? Ya itu orang yang habis kena gempa, kena bencana, kita kumpulkan orang-orang kehilangan. Gimana speech kita itu kena. Nah, motivasinya, memotivasi mereka kena. Karena motifnya adalah kita mau menghibur mereka. Sama dengan stand up comedy, kita maksudnya mau menghibur orang kan, supaya lucu-lucuan, supaya ketawa habis deh, supaya hilang stresnya. Ya itu motifnya, itulah motivasinya. Sama ya, cuman materinya aja yang berbeda. Oke, ada lagi? Ibu, ya. Tadi tentang motivasi itu berlaku untuk audiens dan untuk kita juga sebagai public speaking ya Bu ya. Yes benar. Jadi karena kita yang penyelenggaranya, yang mendeliver, berarti kan konteksnya kita duluan ya, gitu ya. Dalam artian kita dulu nih, sebelum kita memberi, kita dulu kan yang siapkan ya. Kita motivasi kita apa gitu tadi. Motivasi kita adalah tadi tuh terserah membuat orang tawa, membuat orang semangat, membuat orang apalagi rajin, membuat motifnya itu kan ya, motif dari speech kita itu. Begitu akhirnya konteksnya karena kita tahu motif kita apa, berarti kan itu untuk memotivasi kita diri sendiri untuk fokus pada apa tujuan kita, juga akhirnya konten dari materi yang kita siapkan itu harusnya mengandung motivasi ke orang lain gitu. Jadi jangan sampai orang mendengar kita 2 jam dia nggak dapat apa-apa gitu. Jadi walaupun setengah jam tapi they got something to learn. Dengan learn mereka berarti bisa improve the quality of their life gitu. Motivasi itu namanya. Ya, begitu kah? Oke, silakan. Ada lagi? Saya akan charging, tampaknya sudah mau habis baterainya. Silakan, siapa lagi? Nggak terasa ya Bu? Nggak terasa ya. Tapi saya nggak ngomong terus kan, tadi kita berbicara kan, ngobrol kan. Karena ditanya. Karena ditanya, jadi saya jawab. Coba ibu-ibu jelasin semua, saya diam. Cuman gini kayak Pak Tino Sidin. Yang kenal Pak Tino Sidin mungkin saya aja kali ya. Bagus. Paling cuma saya jawab gitu aja, bagus. Gambar anak-anak. Hah? Kenapa? Datang lagi gambar dari kawanmu. Ya, bagus. Iya, bagus. Gitu. Nggak apa-apa ya. Ini baru pertemuan kedua. Nanti ke pertemuan ke-8, ke-9 itu harus udah latihan terus. Nggak ada lagi yang cuma diem. Mana yang tadi suaranya belum keluar sama sekali, ayo tunjuk tangan. Yang sama sekali satu huruf aja belum kedengeran gitu. Ya, di minggu paling nggak minggu 6, 7 itu sudah harus bersuara. Untuk latihan. Jadi tujuan dari kelas ini kemarin sudah disebutkannya ya kita harus jadi bisa, mampu skillnya mampu. Oke. Begitu kelas saya sangat singkat, tetapi mudah-mudahan padat ya. You got a lot of things. Oke, cepat-cepat langsung ketik, ambil keyword yang you guys dapat. 1, 2, 3. Ketik di chat. Silahkan.
Keyword ya, kata kunci. Anda mau 1, mau 2, mau 3, terserah. Jangan kalimat, kata kunci. Keywords. Courage, motivation, intelligence, confidence. Good, Ratna. Apa lagi? Ya, yang sudah nulis ambil hadiahnya di supermarket sendiri. Kunci Atri, confident, audience, training. Oke. Tadi sebelum Asri sudah ada lagi siapa tuh ya? Sebelum Asri ada Wafa, tadi sudah keluar. Oke, wah sudah cepat nih semuanya keluar nih. Wah, mantap. Oke. Oke, Bu Zakia sudah, Bu Nur Rahma sudah, Bu Nur Komala sudah, Bu Rabiatul sudah, Bu Rusmini sudah. Oke, good. Terus lagi, siapa lagi? Siapa yang belum? Oke. Banyak sekali kata kunci dari menit pertama sampai menit terakhir ini. Bergelimpangan, berserakan, berjatuhan, berserakan, itu lagu lama juga tuh. Generasi baru nggak tahu, mungkin generasi ibu-ibu kalian tahu lagu itu. Berjatuhan, berserakan. Kali-sekali kita nyanyi yuk. Oh, angkatan ibunya Ibu Ati ya. Saya. Iya. Berarti angkatan saya dong. Ibu Ati, ibunya Ibu Ati umur berapa boleh saya tahu? 62. 62. Oh, Betty lah sama saya. Saya 56. Beda 6 tahun. Saya sudah tua loh, 56 tahun. Tapi nggak kelihatan kok, Bu. Gitu. Besok saya mau bawa Ciki ya. Saya bawain Ciki ya. Ngerayu. Alright, sudah waktunya kita berpisah. Ini sudah sudah jam 1.41. Baik, semuanya sudah kasih memberikan keyword ya. Mudah-mudahan keyword itu dikumpulkan dan selalu ingat. Ditambah tuh pengetahuan minggu lalu, minggu ini terus sampai minggu ke-14. What a beautiful class dan pastinya you can do it seperti slide saya tadi terakhir. Oke. Bapak, kebanyakan Bapak Ibu karena kuliah saya S1 atau S2 itu banyaknya Bapak-bapak daripada Ibu-ibu yang kuliah S2 dan S3 itu. Jadi tadi malam saya 2 mata kuliah di S2, capek sekali. Baik, terima kasih Ibu semuanya. A nice meeting you. Hopefully this class is going to be beautiful for you and you learn a lot from this class. Thank you. Take care. Jaga kesehatan. Salam hormat. Jangan kemana-mana dulu. Ke puncak boleh, asal mau macet-macetan. Oke. Bye-bye everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Oke. Kita sudahi ya. See you next week dan see you next week.